Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas tentang keluaran 7, hari ini kita akan masuk ke keluaran 8 dari ayat 1 sampai 15. Hari ini kita akan membahas tentang tulah kedua, katak. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Tulah kedua, katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke seteduhnya ya. Oke guys, jadi di pasal 8 ayat 1-15 ini tentang tulah katak. Peristiwanya terjadi 1 minggu setelah air menjadi darah. Musa kembali ketemu Firaun dengan permintaan mendesak mewakili Yahweh agar bangsanya diizinkan pergi melakukan penyembahan dan melayani dia. Inilah tujuan yang sebenarnya dari keluaran, yakni agar bangsa Israel dapat menyembah dan melayani Allah. Bukan sekedar kebebasan politik, namun perubahan dari tuannya. Kalau dulu mereka melayani Firaun, kini bangsa Israel akan menyembah dan melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil umatnya untuk beribadah kepadanya, dan tidak ada penguasa di dunia yang dapat mencegahnya termasuk Firaun. Nah, melalui perikop ini kita melihat Yahweh menunjukkan bahwa apapun yang dipuja oleh orang Mesir sebagai sumber kehidupan selain Allah sebenarnya adalah sumber kematian. Katak dianggap suci bagi orang Mesir, karena tahu bagaimana hidup di dua dunia sekaligus. Orang-orang Mesir melihat katak bisa hidup di darat maupun air. Itu seperti melihat kehidupan manusia sekarang di dunia, dan nanti di dunia setelah kematian. Nah, waktu itu ada namanya Heket, istri dari Dewa Khnum. Dewa Khnum ini berkepala domba jantan, sedangkan Heket istrinya berkepala katak. Ia menghidupkan kehidupan ke dalam patung tanah liat manusia yang dibentuk oleh suaminya di atas roda tembikar. Well, tapi katak nggak tahu rahasia kehidupan guys. Karena itu, Yahweh akan membuktikannya. Jadi, jika orang Mesir menginginkan katak, dia akan memberi mereka katak lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Nah, pengulangan kata kamu yang ditujukan kepada Firaun lebih sebanyak 10 kali di ayat 2-4 menggarisbawahi dua fakta guys. Yang pertama, kontes antara Yahweh dan Firaun, dan 2, Firaun tidak dapat menghindarinya. Saat sungai Nil menjadi darah, Firaun mungkin nggak terlalu mikirin, karena hal itu tidak langsung memberikan pengaruh buat dia. Tapi kan sekarang katak, Firaun nggak mungkin mengabaikan katak yang tiba-tiba ada dimanapun, bahkan di tempat makanan yang sedang disiapkan atau yang sedang dihidangkan. Di ayat 2-5, peristiwa tulah katak ini ya guys, berupa perintah dari Allah Yahweh agar Musa membiarkan umatnya pergi beribadah dan melayaninya. Ayat ke-6, tapi kita lihat,
ternyata ada penyihir yang mampu melakukan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Intinya teks ini mau kasih tahu guys, bahwa ada segerombolan katak yang luar biasa, yang gak mungkin cuma peristiwa alam biasa dalam skala yang luar biasa besar. Segerombolan katak yang dalam skala yang luar biasa besar itu merupakan pekerjaan Tuhan. Si penyihir yang menurut itu cuma mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun itu tidak terlalu istimewa. Orang lain juga dapat melakukan hal serupa. Tapi sih mereka nggak mampu mendatangkan katak sebanyak itu guys. Kemungkinan mereka ambil air di ember lalu memunculkan katak di sana. Di 7-8, nah kali ini kemungkinan Firaun mulai menyadari masalahnya guys. Gak cukup untuk menggandakan katak dengan cara tertentu bisa sebanyak itu. Di 8, memberikan poin yang baru. Firaun mengakui Yahweh sebagai satu-satunya yang dapat menghilangkan wabah itu, dan dia seperti menyerah gitu guys. Firaun menunjukkan keterampilan seorang penawar yang cerdik. Di 9, Firaun menunjukkan kemampuan negosiasinya. Musa juga demikian guys. Kayak menempatkan posisi Firaun memang sebagai raja, makanya dia nanya, kamu maunya kapan kataknya disingkirkan? Di 10, langsung gercep guys, minta besok, aka sesegera mungkin tulahnya disingkirkan. Dengan harapan Musa nggak bisa melakukan secepat itu. Musa langsung menyetujui dengan membuat salah satu pernyataan yang menunjukkan imannya penuh kepada Tuhan. Di 11, kata-kata itu akan menghilang seperti harapan Firaun agar dia tahu bahwa Tuhan Allah Yahweh yang awalnya dia bilang tidak akan dia kenal sama sekali itu adalah Tuhan yang tidak ada bandingnya. Well guys, tepuk tangan buat Musa ya. Ini adalah pernyataan iman yang pertama kali loh guys. Musa itu nggak tahu apakah nanti Tuhan akan bisa menghilangkan katak itu semua, dan apakah Allah Yahweh itu akan menjawab doanya. Musa ya pasti nggak bisa menghilangkan semua katak yang tak terhitung itu. Nggak mungkin banget. Dia nggak punya kuasa untuk menyingkirkan katak itu. Dia nggak punya teknik untuk bisa punya kuasa ilahi yang bisa digunakan sesuka hatinya. Karena itu, dia hanya bisa percaya bahwa Tuhan akan menjaga imannya. Di 12-15, Musa berseru berdoa. Tuhan berkenan atas doa Musa. Katak itu keluar dari rumah dan istana dalam waktu 1 hari, tapi bangkainya membusuk, sehingga bau busuk tetap ada. Segera setelah katak itu hilang, bau busuk juga hilang, ketidaknyamanan hilang. Firaun tidak melihat alasan untuk memenuhi janjinya untuk membiarkan masa Israel pergi beribadah dan melayani Yahweh. Firaun berkeras hati. Ia tidak membiarkan orang Israel pergi atas kehendaknya sendiri. Makanya Allah Yahweh memaksa Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dengan cara menunjukkan kuasanya. Yang pertama melalui tanda tongkat menjadi ular. Firaun tetap berkeras hati. Yang kedua melalui air menjadi darah. Nah, ia masih berkeras hati. Yang ketiga katak agak mulai goyah. Namun ketika ketidaknyamanan sirna, ia berkeras hati lagi. Nah, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya sesuai konteks kehidupan manusia. Misalnya dalam hal ini pada bangsa Mesir yang ada cerita sendiri tentang katak. Maka itu akan menjadi pertimbangan sebagai contoh Firaun yang pada tulah kedua ini mulai menyadari kalau bukan Tuhan, gak mungkin sih bisa menyingkirkan semua katak-katak itu. Dan saat kataknya udah keluar, jadi bangkai guys, dan berbau busuk. Hari ini kita juga belajar dari Musa dan Harun yang taat pada Tuhan dan berani melakukan perintahnya. Karena mereka tahu bahwa mereka melayani tujuan Allah yang lebih besar. Keren sih. Nah, jadi yuk kita belajar melakukan kehendak Tuhan seperti Musa dan Harun. Walaupun yang dihadapi seorang pemimpin yang tak tertaklukkan, tapi mereka taat pada Tuhan. Nah, kita juga bisa taat guys. Yuk bisa yuk. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, apa yang dapat kamu teladani dari Musa dan Harun? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kamu tahu kamu melayani Tuhan, tujuan Tuhan yang lebih besar daripada dirimu dan kemampuanmu? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk taat mengikuti perintah-Mu walaupun menghadapi hal yang sulit. Tolong aku agar tetap bisa taat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.